pagi anak-anak IPK yang terkasih dimanapun kalian berada. Wah anak-anakku, bagaimana kabarmu hari ini? Sudah minum air putih belum pagi ini? Jangan lupa ya, minum air putih secukupnya dan jaga tubuh kita tetap terhidrasi. Anak-anak, kembali pagi ini kita mau merenungkan sebagian dari firman Tuhan yang terambil dari Mika 7 ayat 18. Mika 7 ayat 18. Sama-sama kita baca ya. Mika 7 ayat 18 berbunyi, "Siapakah Allah seperti engkau, yang mengampuni dosa, dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia." Demikian firman Tuhan hari ini. Anak-anak, ingatkah kamu akan kisah anak yang hilang? Saat anak bungsu itu mulai kehabisan hartanya dan ia menderita, kesakitan, kelaparan, barulah ia sadar akan kesalahan yang ia lakukan pada ayahnya. Maka dengan memberanikan diri, ia bangkit pulang. Dalam hatinya ia telah memutuskan bahwa ia bersedia untuk menjadi seorang hamba bagi ayahnya nanti. Ia tahu ia sudah berbuat salah dan tidak layak lagi dianggap seorang anak. Namun, apa yang terjadi? Ketika si bungsu sudah mulai dekat dengan rumah, ternyata ayahnya berlari mendekati anak bungsu itu dan memeluk anak yang hilang itu erat-erat. Ayahnya selama ini setia menunggu kepulangan anak bungsunya itu. Ia mengampuni anaknya. Anak-anak, tahukah kamu, sang ayah dalam kisah ini menggambarkan Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Pengampun. Ya, Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Pengampun. Apa yang dapat kita pelajari ketika kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang Maha Pengampun? Pertama, pengampunan yang Allah berikan adalah wujud kasih-Nya kepada kita. Kita menerima pengampunan bukan karena kita layak. Kita diampuni ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib. Darahnya tercurah bagi kita. Kita semua membutuhkan pengampunan ini karena kita semua adalah orang yang berdosa. Ketika Adam jatuh dalam dosa, ia mewariskan dosa itu kepada kita semua. Tidak terkecuali seorang pun. Tidak seorang manusia pun yang layak menerima pengampunan dari Allah. Kata dosa di dalam Alkitab memiliki arti meleset atau melenceng dari sasaran. Baik melesetnya sedikit maupun yang banyak, tetap melenceng, sama-sama itu namanya dosa. Sasaran hidup kita seharusnya adalah melakukan kehendak Tuhan atau firman Tuhan. Jadi, kalau hidup kita tidak sesuai dengan kehendak Tuhan atau firman Tuhan, kita telah berdosa. Kehendak Tuhan atau firman Tuhan adalah sasaran hidup kita. Ketika hidup kita tidak sesuai dengan kehendak Tuhan atau firman Tuhan, maka kita menyadari bahwa kita telah berdosa. Kita tidak dapat mengampuni diri kita atau orang lain. Tetapi bersyukur karena Tuhan berjanji, sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Pengampunan itu kita peroleh dari Allah semata-mata karena Ia adalah Allah yang penuh belas kasihan kepada kita, umatnya. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita ketika kita masih berdosa. Karena kita sudah menerima kasih Tuhan begitu besar, maka marilah kita meninggalkan dosa-dosa kita dan belajar untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah atau hidup sesuai dengan firman Tuhan. Yang kedua, ketika kita melakukan dosa, kita dapat memohon pengampunan kepada Tuhan Yesus. Ingatlah, meskipun kita telah diselamatkan, namun kita hidup di tengah dunia yang penuh dosa dan banyak godaan. Bukankah kita pernah melakukan dosa dalam hidup kita? Mungkin kamu pernah berbohong, menyontek, melawan orang tua, atau dosa-dosa lainnya. Tuhan Yesus berkuasa mengampuni dosa. Tuhan Yesus sudah mati untuk menebus kita dari dosa. Ketika kita berdosa, kita dapat datang kepada Tuhan Yesus dan memohon pengampunan atas dosa-dosa kita. Firman Tuhan dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, "Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan." Anak-anakku, ketika kita mengakui dosa-dosa kita kepada Allah, Ia akan menepati janjinya dan melakukan apa yang adil.
Ia akan mengampuni dosa-dosa kita dan menyucikan kita dari segala perbuatan kita yang salah. Anak-anak, hanya Tuhan Yesus yang berkuasa untuk mengampuni dosa-dosa kita. Oleh karena itu, untuk mendapat pengampunan dosa, kamu harus menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatmu secara pribadi. Mari, datanglah kepada Tuhan Yesus dengan hati yang sungguh-sungguh dan mintalah pengampunan atas dosa-dosamu. Kemudian, bersyukurlah untuk pengampunan yang Tuhan Yesus berikan. Dan terus berjuang untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan.